Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Tetap dalam keadaan sehat ya. Kita harus selalu menjaga protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan berjaga jarak, supaya pandemi virus COVID-19 ini segera berlalu dan kita dapat melakukan kegiatan secara normal. Nah, pada pertemuan kali ini, di pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai sistem tata surya. Apa yang dimaksud dengan sistem tata surya itu? Sebelum masuk ke dalam materi, apa ada yang tahu mengenai bagian-bagian dari sistem tata surya? Ya, benar sekali. Sistem tata surya contohnya yaitu planet. Selain planet, ada yang tahu lagi apa itu contoh dari sistem tata surya? Jadi, sistem tata surya itu tidak hanya ada planet, ada banyak hal. Selain itu yaitu ada planet-planet seperti tadi yang sudah disebutkan, ada satelit, ada meteor, ada meteoroid, ada asteroid, matahari, dan juga komet. Nah, kali ini di sini kita akan belajar mengenai sistem tata surya. Saya di sini sudah menyiapkan sebuah media yang akan kita gunakan sebagai media dalam pembelajaran sistem tata surya. Ini adalah media yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kali ini. Media ini yaitu merupakan suatu replika dari sistem tata surya yang ada di angkasa. Dapat kita lihat di sini. Di sini kita bisa melihat itu ada matahari, ada planet-planet yang mengelilingi matahari, dan juga garis elips, garis edar dari sistem tata surya. Media ini merupakan replika dari sistem tata surya ya. Nah, selain planet, di sini ada planet-planet seperti planet Merkurius, ada Venus, ada Mars, ada Bumi, ada Jupiter, ada Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Selain planet-planet ini, di sini terdapat matahari. Matahari ini disebut sebagai pusat dari sistem tata surya. Nah, selain dari planet-planet yang ada di sini, ada juga satelit yang ada di bumi. Satelit di bumi yaitu bulan yang bergerak mengelilingi matahari. Planet-planet di sini akan mengalami peredaran. Masing-masing dari planet-planet ini akan mengalami peredaran. Beredar kemana? Planet-planet ini akan beredar mengelilingi matahari. Mengapa planet ini mengelilingi matahari? Ada yang tahu kenapa? Ya, benar sekali. Karena matahari adalah pusat dari sistem tata surya. Matahari ini merupakan satu bintang yang dapat bersinar sendiri yang dijadikan sebagai pusat dari sistem tata surya. Nah, karena kita sudah membahas mengenai peredaran planet-planet, maka kita juga harus tahu mengenai bagaimana planet ini dapat beredar. Planet-planet ini akan beredar saling berpotongan. Jadi planet-planet ini beredar tidak saling sembarangan. Jadi planet-planet ini akan beredar pada porosnya dan akan membentuk garis elips seperti yang ada pada media ini. Jadi dapat kita lihat ya. Di sini media ini memiliki garis. Garis ini adalah garis elips. Garis edar dari planet-planet yang akan mengelilingi matahari. Kita bisa lihat di sini ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika belum, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Kalau kita mengenal istilah revolusi, yaitu sebuah perputaran planet-planet mengelilingi matahari, kita bisa lihat di sini. Jadi ini adalah garis yang menunjukkan bahwa planet-planet ini memutari matahari. Istilah tersebut disebut dengan istilah revolusi. Selain revolusi, maka dapat kita ketahui ada rotasi. Apa yang dimaksud dengan rotasi? Rotasi adalah perputaran planet pada porosnya. Planet ini akan berputar seperti ini. Ini adalah perputaran planet pada porosnya yang kita sebut sebagai rotasi. Waktu planet mengalami rotasi atau revolusi juga berbeda. Jadi, jika dalam satu kali revolusi ditempuh waktu selama 365 hari, jadi satu kali perputaran, sebuah planet mengelilingi matahari yaitu 365 hari atau setara dengan 1 tahun, maka rotasi berbeda yaitu satu kali planet mengalami rotasi waktunya yaitu 24 jam. Waktu yang ditempuh planet dalam satu kali rotasi disebut dengan kala rotasi. Tidak hanya satu planet,
semua planet akan beredar dan mengelilingi matahari pada orbitnya. Sehingga akan membentuk garis. Selanjutnya yaitu karakteristik dari masing-masing planet yang ada di sini. Yang pertama yaitu planet Merkurius. Planet Merkurius ini merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Kita bisa lihat di sini. Matahari berada di sini dan planet Merkurius berada di sini. Planet Merkurius ini tidak dihalangi oleh planet lain. Jadi sangat dekat langsung dan bertemu dengan matahari. Karena jaraknya yang dekat dengan matahari ini, maka planet Merkurius ini sangat sukar untuk diamati. Selanjutnya yaitu planet Venus. Ini adalah planet Venus. Dia adalah planet kedua yang dekat dengan matahari. Planet ini adalah planet yang paling terang yang bisa dilihat dari bumi selain matahari. Di sini ada sebuah istilah. Apakah planet Venus memiliki atmosfer? Jawabannya yaitu iya. Planet Venus memiliki atmosfer. Namun, planet Venus tidak dapat ditinggali manusia karena memiliki tekanan yang lebih sedikit dibandingkan dengan planet bumi. Selanjutnya yaitu planet bumi. Di sini adalah planet bumi. Dalam planet-planet yang ada di tata surya, bumi ini merupakan satu-satunya planet yang bisa ditinggali oleh manusia. Dari media ini, apalagi ciri-ciri dari bumi yang bisa kita ketahui, bumi juga memiliki atmosfer. Atmosfer ini dijadikan sebagai manusia, sebagai udara atau oksigen yang dihirup sehingga bumi bisa dijadikan planet sebagai tempat tinggal oleh manusia. Kemudian ada planet Mars. Planet Mars ini dikenal sebagai planet merah. Planet Mars dikenal sebagai planet merah karena memiliki tanah yang merah. Bila diamati, planet ini akan memiliki tampak permukaan yang merah sehingga disebut sebagai planet dengan tanah merah. Berikutnya yaitu planet Jupiter. Planet Jupiter ini merupakan planet terbesar yang ada di dalam sistem tata surya ini. Dapat dilihat di sini, planet Jupiter memiliki tingkatan kepadatan yang kurang dibandingkan dengan planet bumi. Hal ini dikarenakan oleh permukaan Jupiter yang memang sangat lembut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik dari planet Saturnus. Planet Saturnus ini dikenal sebagai planet yang memiliki cincin. Jadi, seperti julukannya, planet Saturnus ini memiliki cincin yang mengelilinginya. Cincin ini melingkari Saturnus yang terbentuk dari debu dan gas yang membeku di angkasa. Selanjutnya yaitu planet Uranus. Planet Uranus dari media ini, ada yang tahu ciri-ciri dari planet Uranus? Planet Uranus ini merupakan satu-satunya planet yang sangat kecil kemungkinannya untuk ada kehidupan di dalamnya. Hal ini dikarenakan suhu yang ada di planet Uranus ini mencapai minus 185 derajat, sehingga menjadikan planet Uranus ini sangat sukar untuk diamati. Selanjutnya yaitu ada planet Neptunus. Tidak berbeda jauh dengan planet Uranus, planet Neptunus ini sangat sukar untuk diamati. Hal ini dikarenakan planet Neptunus ini memiliki suhu mencapai minus 95 derajat Celcius, sehingga planet ini sukar untuk diamati. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan mengenai sistem tata surya atau planet-planet mungkin? Jika tidak ada, maka pembelajaran hari ini akan diakhiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, sedikit akan menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini, yaitu mengenai sistem tata surya yang merupakan kumpulan dari benda langit yang ada di angkasa yang bergerak mengelilingi matahari. Seperti halnya dengan media ini, dapat dilihat bahwa planet-planet bergerak mengelilingi matahari pada orbitnya. Planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Baik, cukup sekian pada pembelajaran hari ini. Aku tutup pembelajaran dengan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.